Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Buya tentang dosa manis yang bernama ghibah. Dosa manis yang bernama ghibah. Ghibah. Ghibah, kucing. Ya. Sampai di mana sebenarnya dimasuk yang batasan yang disebut sebagai ghibah? Karena dalam setiap kehidupan kita, dalam acara-acara di televisi, di media sosial, bahkan di dakwah pun sering kita membicarakan orang lain. Apakah yang seperti ini juga termasuk sebagai ghibah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menggunjing adalah Anda menyebut sesuatu yang terjadi pada seseorang yang normal otak akhlaknya. Jika dia mendengar, dia akan tidak senang. Anda menceritakan mungkin dia adalah orang melakukan dosa. Mohon maaf, apakah dia pernah mabuk, ya, atau berjudi, atau zina? Orang normal kalau berzina kan malu ketahuan orang. Orang normal kalau melakukan kesalahan malu ketahuan orang. Lalu Anda menceritakan, maka kalau dia mendengar akan marah pada Anda. Maka Anda menggunjing. Biarpun itu terjadi, ya memang kalau benar terjadi itu menggunjing. Kalau itu tidak terjadi, nama fitnah, buhtan namanya. Makanya jangan biasa menyebut kejelekan seseorang. Bisa jadi dia sudah diampuni oleh Allah. Jangan membicarakan tentang perzinahan seseorang. Jangan bicarakan tentang perjudian seseorang, sudah masa lalu. Kecuali kita membahas tentang sebuah, misalnya ada rumah digunakan untuk berjudi, kita diskusi kepada yang berurusan bersangkutan, bukan diobral sana sini. Misalnya kita bicarakan Pak Polisi, kan memang bagiannya. Tapi kalau asal cerita menggunjing juga, kamu tidak tahu tidak Pak ini suka apa selingkuh, ada perempuan di sana, ada ini. Lah, kenapa kamu obral sana kemari? Sampaikan kepada yang bersangkutan, baru itu benar untuk menyelesaikan masalah. Jadi gunjing itu wilayah luas, makanya gunjing itu masya Allah di mimbar pun orang bisa gunjing. Oh, dosanya gede, termasuk dosa besar yang hampir tidak dicermati, nggak pernah ada amar ma'ruf nahi mungkarnya. Itu yang gunjing. Kalau orang berzina digerebek, ya, orang berjudi stop, tapi menggunjing lancar jaya. Di mimbar pun bisa terjadi, hati-hati. Oh, dosa gede. Dan segede mana gunjingan? Yang digunjing apa? Yang gunjing zina, Anda punya dosa segede itu. Ada orang zina, masya Allah, kadang menggunjingnya waktu tahajudan. Ya, menggunjing itu naudzubillah penyakit buruk. Maka menggunjing tadi kami sebutkan tadi dalam mukaddimah, orang menggunjing membicarakan kejelekan orang lain. Tidak ada pahala kita. Orang hobi bicarakan kejelekan orang, jangan bicarakan kejelekan siapapun. Kalau Anda punya iman, Anda punya hati, mendengar berita tentang tetangga yang berzina, Anda akan menangis, nggak sempat berani menceritakannya. Mungkin Anda akan dengan angkat tangan begini, ya Allah, itu tetanggaku, ya Allah, aku dengar dia berzina, ampuni dia ya Allah, dan tutup aibnya. Anda istimewa. Tapi dasar orang busuk, habis tahajudan ngomong sama suaminya, Pak, tahajudan, Pak, dengar enggak tetangga? Apa ama? Tetangga katanya zina. Oh iya, mboknya dulu juga gitu, Pak. Saibunya digunjang habis ini, padahal baru tahajudan, nggak sadar ya. Hati-hati, menggunjing luar biasa dosa. Jadi televisi dan sebagainya jangan dilihat dong. Cuman banyak di televisi itu memang orang nggak bener. Orang nggak bener maknanya apa? Digunjing sudah senang cerita tentang kejelekannya. Orang bahlul mengungkap tentang kisah selingkuhnya, bodoh dia. Makanya kami sampaikan orang normal. Kalau orang normal itu kan tidak normal. Baik, selesai ya. Hati-hati menggunjing. Dan ingat, man tatabba'a aurata akhihi, barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, tatabba Allahu auratah, Allah akan bongkar aibnya. Wa yafdahu, dan Allah akan rendahkan di tengah rumahnya. Kita menggunjing di masjid, gunjing orang lain, hukumannya apa? Kita akan direndahkan oleh Allah, aib kita akan dibongkar di depan keluarga kita, lalu keluarga tidak bisa menghormati kita. Di dunia sudah terhina, sebelum di akhirat
jaga kuping agar tidak mendengar omongan yang jelek. Dan jika ada perkumpulan menggunjing, maka termasuk rambu-rambu dalam sebuah perkumpulan, jangan ada yang boleh membicarakan kejelekan orang lain. Kalau ada perkumpulan kita membicarakan kejelekan orang lain, pilihannya dua, Anda usir dia atau tutup mulutnya. Jangan boleh tinggal di situ kalau Anda ingin selamat. Ini dosa besar, hati-hati, menggunjing dosa besar, naudzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari menggunjing. Yang repot itu ibu-ibu yang solehah di belakang, bapak-bapak yang di belakang nggak ngelihat saya. Yang repot itu adalah orang gunjing nggak sadar, padahal ustadznya baru ngomong begini, bapak-bapak jangan menggunjing ya, dosa hukumnya gini gini gini, ibu-ibu jangan menggunjing gini gini gini. Belum selesai sudah nyowel temannya, tuh yang kerudung hijau suka gunjing, ngomong gini nggak sadar kalau ini gunjing, padahal baru dia omongin jangan gunjing. Tuh yang suka gunjing, dipikir gini nih nggak gunjing, ngomong gini. Bahaya betul namanya gunjing itu, naudzubillah. Insyaallah di belakang solehah semuanya, ahli surga semuanya. Ini contoh saja. Sama bapak-bapak juga begitu, naudzubillah. Gunjing itu bukan kebiasaan seorang perempuan sambil cari kutung, enggak. Bapak-bapak juga bisa sambil nyangkul, juga gunjing bisa. Karena gunjing itu medannya luas, naudzubillah. Gunjing ngumpat ngomongin kejelekan orang, enggak ada faedahnya, enggak dapat pahala, tambah dosa. Dan akibat dari daripada menggunjing apa? Menanamkan kebencian, bertentangan dengan muqaddimah yang kita sampaikan, membangun cinta. Nggak bisa benar. Makanya jangan ada di perkumpulan Anda orang menggunjing. Saya juga tidak senang ada perkumpulan menggunjing, keluar. Jangan rusak perkumpulan kita ini. Kalau ada orang suka ngomongin orang lain, keluar, Anda akan merusak. Gitu saja. Kalau pengen lestari, jangan ada boleh menggunjing, ngomongin orang lain. Biarpun orang itu jelek kayak apa, kalau jelek yuk kita datang, kita benahi. Nggak ada perlunya kita ngomongin. Wallahu a'lam bishawab.